Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 64245049. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen kelas 642A25. Di sini saya akan memaparkan pentingnya memahami diri sendiri atau self understanding dalam pengembangan diri. Memahami diri sendiri atau self-understanding merupakan aspek fundamental dalam pengembangan diri. Pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri memungkinkan individu untuk mengenali potensi, mengelola emosi, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya. Artikel ini membahas konsep self-understanding. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman diri santri di pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar dengan mengintegrasikan pendekatan psikologi positif dan spiritualitas Islam. Pemahaman diri merupakan elemen penting dalam pengembangan pribadi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologi, sosial, dan spiritual. Melalui serangkaian kegiatan seperti diskusi kelompok, workshop pengembangan diri, serta kajian spiritual dan psikologi Islam, santri diajak untuk mengenali dan mengelola kekuatan serta kelemahan mereka. Program ini menunjukkan bahwa kesadaran diri yang tinggi dapat memperkuat karakter santri, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan mendekatkan mereka pada nilai-nilai agama. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa santri lebih mampu mengelola perasaan dan perilaku mereka, serta lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan pemahaman diri yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk berpikir memiliki kapasitas untuk merenungkan eksistensi dan maknanya dalam kehidupan. Pemahaman terhadap diri sendiri telah menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, filsafat, dan ilmu sosial. Self-understanding atau pemahaman diri merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali dirinya secara mendalam, termasuk kelebihan, kelemahan, nilai-nilai, serta emosi yang dimiliki. Pemahaman diri yang baik dapat membantu individu mengembangkan strategi dalam menghadapi tantangan hidup, meningkatkan kesejahteraan psikologi, serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Seiring dengan perkembangan zaman, individu dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut mereka untuk memiliki pemahaman diri yang lebih baik. Arus informasi yang deras, tuntutan sosial, serta kompleksitas kehidupan modern menambah urgensi bagi seseorang untuk memahami dirinya sendiri agar dapat beradaptasi secara optimal. Tanpa pemahaman diri yang baik, seseorang rentan mengalami kebingungan identitas, stres, dan kesulitan dalam mengembangkan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Oleh karena itu, memahami diri sendiri bukan hanya sekedar proses introspeksi, tetapi juga langkah strategi dalam mengembangkan diri yang berkelanjutan. Pendidikan di pesantren tidak hanya berfokus pada pembelajaran agama, tetapi juga pada pengembangan karakter dan pemahaman diri. Memahami diri sendiri merupakan aspek fundamental dalam psikologi pengembangan yang berkaitan erat dengan kesadaran diri, regulasi emosi, dan kesejahteraan psikologis individual. Pemahaman diri yang baik memungkinkan individu untuk lebih efektif dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dan mencapai tujuan hidup yang bermakna. Dalam perspektif Islam, pemahaman diri dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama. Firman Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Asyr ayat 19. Konsep ini menunjukkan bahwa kesadaran diri memiliki dimensi spiritual yang mendalam, yang menekankan hubungan antara refleksi diri dan kesalahan pribadi. Konsep self-understanding. Self-understanding merupakan bagian dari kesadaran diri self-awareness yang mencakup pengenalan terhadap aspek kognitif, afektif, dan perilaku individu. Kesadaran ini berkembang melalui refleksi diri dan pengalaman hidup.
menyatakan bahwa individu yang memiliki pemahaman diri yang baik cenderung lebih mampu mengatur emosinya, mengembangkan empati, serta membuat keputusan yang lebih bijaksana. Selain itu, self-understanding juga berkaitan dengan konsep self-concept, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-understanding. Yang pertama, pengalaman hidup. Pengalaman yang beragam membantu individu mengenali pola pikir, perasaan, dan reaksi terhadap situasi tertentu. Yang kedua, refleksi diri. Proses refleksi memungkinkan individu untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, lingkungan sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan mentor dapat membantu individu memperoleh perspektif baru tentang dirinya. Yang keempat, budaya dan nilai personal. Latar belakang budaya dan nilai-nilai yang dianut individu juga berperan dalam membentuk pemahaman diri. Manfaat self-understanding dalam pengembangan diri. Pemahaman diri yang baik memiliki berbagai manfaat bagi pengembangan diri, di antaranya: yang pertama, peningkatan regulasi emosi. Individu yang memahami dirinya cenderung lebih mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga dapat menghadapi stres secara lebih adaptif. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengenali nilai dan tujuan pribadi, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan dirinya. Strategi meningkatkan self-understanding. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan self-understanding meliputi: yang pertama, melakukan jurnal refleksi. Menulis jurnal membantu individu mengevaluasi pengalaman dan perasaan mereka. Yang kedua, praktik mindfulness. Mindfulness dapat meningkatkan kesadaran diri dan membantu individu lebih memahami reaksi emosional mereka. Yang ketiga, menerima umpan balik. Mendengarkan perspektif orang lain dapat memberikan wawasan tambahan mengenai diri sendiri. Yang keempat, konsultasi dengan profesional. Psikoterapi atau mentoring dapat membantu individu menggali aspek-aspek diri yang belum disadari. Hasil dan pembahasan. Kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran diri santri. Setelah mengikuti sesi diskusi dan workshop, santri akan menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, baik dalam aspek psikologis maupun spiritual. Banyak santri yang mengaku lebih mampu untuk memahami dan menerima kekurangan serta kekuatan mereka dan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Dalam aspek spiritual, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melakukan introspeksi diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melakukan refleksi diri, santri diajak untuk mengevaluasi tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan lebih fokus dalam menjalani kehidupan dengan nilai-nilai agama yang kuat. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Islam yang mengajarkan bahwa proses penyucian jiwa harus diawali dengan pengenalan diri yang mendalam. Selain itu, workshop pengembangan diri yang menggunakan konsep-konsep psikologi positif memberikan kontribusi yang penting dalam memperbaiki keterampilan sosial dan emosional santri. Santri yang terlibat dalam kegiatan ini menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Ini mendukung pemikiran Seligman bahwa kesadaran diri yang tinggi berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan emosional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman santri terhadap konsep diri. Sebelum kegiatan, sebagian besar santri memiliki pemahaman yang terbatas tentang aspek-aspek psikologis dari diri mereka sendiri dan cenderung melihat konsep diri dalam bingkai yang bersifat normatif religius. Namun, setelah kegiatan berlangsung, santri mulai memahami konsep diri secara lebih luas, mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Dari data yang dikumpulkan melalui diskusi kelompok dan jurnal refleksi, terlihat bahwa santri mulai mengembangkan pola pikir yang lebih kritis terhadap diri sendiri. Sebagian besar santri mengaku bahwa mereka sebelum lebih banyak menerima nilai-nilai dari lingkungan tanpa melakukan evaluasi terhadap pemahaman diri mereka sendiri. Setelah diberikan wawasan mengenai pentingnya refleksi diri, banyak santri yang mulai menyadari adanya perbedaan antara harapan sosial
dan potensi pribadi yang sebenarnya mereka miliki. Selain itu, analisis refleksi menunjukkan bahwa santri mulai mengembangkan strategi dalam mengelola emosi dan meningkatkan regulasi diri. Beberapa santri melaporkan bahwa mereka lebih mampu mengidentifikasi penyebab stres dan menerapkan strategi coping yang lebih adaptif setelah kegiatan ini. Hal ini sejalan dengan teori regulasi emosi yang menyatakan bahwa individu memiliki kesadaran diri tinggi cenderung lebih mampu dalam mengelola stres dan menghadapi tantangan kehidupan. Dari perspektif Islam, hasil ini juga mendukung konsep tazkiyatul nafs, penyucian diri yang berfokus pada peningkatan kesadaran spiritual sebagai landasan dalam memahami dan mengelola diri. Beberapa santri mengungkap bahwa melalui kegiatan ini mereka merasa lebih dekat dengan Allah karena menyadari bahwa pemahaman diri yang baik akan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam refleksi tertulis, banyak santri menyebutkan bahwa mereka lebih sering melakukan introspeksi dan meningkatkan ibadah sebagai bentuk penguatan spiritual dalam memahami diri mereka sendiri. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberi manfaat psikologis, tetapi juga menguatkan dimensi spiritual yang menjadi aspek fundamental dalam pendidikan pesantren. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara psikologi modern dan nilai-nilai Islam dalam mengembangkan diri dapat memberikan dampak yang lebih holistik bagi individu.